Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa shadiqul masduq wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, biiznillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesempatan kepada kita untuk merasakan indahnya, merasakan cerahnya, merasakan teriknya matahari 1 Syawal 1443 Hijriah dengan suasana sukacita, gembira, bahagia, senang dengan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan berbagai macam peribadatan yang kita lakukan, dari mulai ibadah inti kita, puasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, sedekah kita, memberikan kepada sesama, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas telah kita laksanakan sebagai kewajiban kita selaku kaum muslimin yang melaksanakan pada hari bulan Ramadan yang mubarak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada hari ini, pagi hari ini, dengan suasana bahagia dengan apa yang telah Allah berikan tersebut. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa diukur. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, Al-Mustafa, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankannya, mengamalkannya, mendakwahkannya dari Nabi SAW sehingga sampai kepada kita dan sampai hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita semua, tapi dunia harus terus berputar silih berganti, yang berganti dengan bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar." Di akhir ayatnya Allah katakan, "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun." Allah Subhanahu wa taala jadikan penciptakan langit dan bumi, kemudian Allah gantikan dengan waktu siang dengan waktu malam, begitu juga sebaliknya. Ini semua merupakan pertanda, ayat bagi orang-orang, bagi kaum yang mereka memiliki akal.
meninggalkan banyak kesan tentu saja, meninggalkan banyak pesan dan kenangan. Bagaimana Ramadan, setiap Ramadan yang kita laksanakan pasti meninggalkan berbagai macam kesan dan pesan dalam diri kita. Ada yang kita anggap Ramadan tahun sekian ternyata menjadi Ramadan terbaik bagi saya, ataupun justru Ramadan yang terakhir yang baru saja kita lewati dan baru saja meninggalkan kita menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan dan sepanjang sejarah kehidupan kita. Semuanya pasti meninggalkan kesan, semuanya pasti meninggalkan pesan, dan semuanya pasti menimbulkan kenangan. Kenangan yang indah tentu saja ketika kita ditinggalkan oleh sesuatu yang Allah berkahi, oleh sesuatu yang Allah rahmati, yaitu dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang Nabi SAW di awal sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mengatakan dalam sebuah hadis, qad atakum, dalam riwayat yang lain qad ja'akum Ramadan, yaumun Ramadan mubarak, yaumun mubarak, di mana Allah Nabi SAW sabdakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi, yang saat ini sudah meninggalkan kita dan sudah berpisah dengan kita. Ia dengan segala kebaikannya mengajarkan kita banyak hal tentang keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, kekuatan maupun pembiasaan lainnya. Sebagaimana seorang guru atau orang tua mengajarkan kedisiplinan dan pembiasaan kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang guru dan orang tua dengan sabar memerintahkan kepada anaknya untuk sholat. Diharapkan bahwa anaknya nanti suatu saat ketika sudah besar, dia sudah disiplin dengan waktu-waktu sholat. Bagaimana guru atau orang tua membiasakan anak untuk makan dengan tangan kanan, membuang sampah pada tempatnya, beristinja di tempatnya, bertaharah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Inilah yang selama ini dilakukan oleh orang tua dan guru. Dan ini ibaratnya seperti orang tua yang guru, Allah Subhanahu wa taala munculkan dan hadirkan Ramadan di tengah-tengah kita untuk memberikan kedisiplinan, pembiasaan kepada kita dengan berbagai macam kegiatan ibadah yang kita laksanakan, dengan berbagai macam aktivitas taqarrub kepada Allah yang sudah kita laksanakan selama satu bulan penuh. Namun semua di antara kita berpendapat Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan ibadah Ramadan tahun lalu bila lebih leluasa dalam beribadah. Kita tentu saja sepakat bahwa 2 tahun terakhir ketika pandemi menghajar negeri kita dan juga negeri kaum muslimin, bahkan seluruh penjuru dunia, sehingga kita sulit untuk melakukan aktivitas Ramadan dengan leluasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan, memberikan berbagai macam hal yang meringankan bagi kita untuk bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan lebih maksimal dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Bagaimana mungkin masih terbersit di dalam pikiran kita, dalam benak kita? Bagaimana ketika kita mau hadir ke masjid saja sulit, dibatasi prokes dan lain-lain. Akan tetapi Ramadan tahun ini Allah berikan sesuatu dan suasana yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, yang mana kita dengan berat hati meninggalkan kebiasaan kita pada Ramadan sebelumnya untuk menjalankan arahan pemerintah demi kebaikan bersama dan kemaslahatan umum. Ramadan seharusnya memiliki alur yang sama, di mana ia membawa segenap pembiasaan kebaikan yang secara perlahan kita latih selama sebulan untuk menghilangkan kebiasaan bermaksiat, kebiasaan berbuat haram, kebiasaan gibah, kebiasaan melakukan riba, kebiasaan berzina dan lain-lain. Ramadan seolah menghapus kebiasaan-kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Karena itulah Ramadan memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan bulan Ramadan sebagai salah satu bulan di antara 12 bulan yang ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menginginkan lebih daripada itu bagi kita semua, agar Ramadan kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menjadi sarana dan jembatan bagi kita untuk berlatih bagaimana seorang menjadi hamba yang benar, hamba yang hakiki, hamba yang tulus, hamba yang ikhlas dengan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan kita menjelang datangnya bulan Ramadan Mubarak, hampir setiap masjid, musala dan majelis ta'lim mengadakan kajian berupa tarhib Ramadan.
sebagai salah satu ikhtiar penggiat dakwah untuk mensyiarkan kedatangan Ramadan serta memberikan tips, cara, konsep, metode, strategi yang jitu agar keluar darinya menggapai derajat muttaqin atau orang yang bertakwa sebagai tujuan utama disyariatkannya puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun sangat jarang di antara kita mempersiapkan diri ketika akan ditinggalkan dengan Ramadan. Kita pernah merasakan nikmatnya lapar dan haus di siang hari, khusyuknya dalam qiyamul lail, merasakan nikmatnya makan dan minum ketika berbuka, maupun ketika sambil mengantuk di kala waktu sahur, maupun ringannya mengeluarkan sebagian harta kita di malam-malam ganjil, di waktu-waktu asyrul awakhir, di malam-malam yang kita yakini sebagai malam Lailatul Qadar, karena mengharap pahala yang berlipat ganda. Jika dengan virus yang sudah berjalan beberapa tahun ini membuat kebiasaan kita banyak berubah menjadi lebih baik, terutama dalam masalah taharah, bersuci, membersihkan diri, seharusnya Ramadan yang datang sebulan dan setiap tahun telah memberikan pengaruh dan dampak positif dalam kehidupan kita untuk membiasakan diri kita bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal. Karena itulah kaum salafus saleh, mereka mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap setelah bulan berkah ini telah pergi meninggalkan kita semua, di mana hati kecil kita merasa sangat berat berpisah dengannya, karena jasa-jasanya bagaikan kawan saleh yang mengajak kita semakin saleh, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak kita menjadi pribadi yang lebih taat kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan beberapa pesan, beberapa kesan sebagai salah satu simbol sekaligus salah satu sikap dan karakteristik dari kalangan salaful ummah, orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita, bagaimana mereka bersikap setelah Ramadan ini sudah selesai. Bukan berarti Ramadan telah selesai kemudian kita juga selesai menghamba kepada Allah, tentu tidaklah demikian. Maka mereka mengajarkan kepada kita yang pertama, mereka adalah orang-orang yang paling paham dan paling mengerti tentang hakikat Id yang sesungguhnya. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, laisal Id liman labisal jadid, innamal Idu liman ta'atuhu tazid, laisal Idu liman tajammala bil libasi war rukubi, innamal Idu liman ghafirat lahu adz-dzunub. Beliau mengatakan, tidaklah Id, bukanlah Id itu orang yang mengenakan, menggunakan, memakai pakaian yang baru sebagaimana tradisi, budaya, kebiasaan yang ada di negeri kita. Innamal Idu liman ta'atuhu tazid, akan tetapi orang yang menghargai dan orang yang memaknai dan menilai Id itu sendiri bagaimana ketika ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika iman yazidu wa yankus, iman akan bertambah dan berkurang. Salah satunya dengan ketaatan akan membuat keimanan kita bertambah kepada Allah. Ketaatan kita seumur hidup mungkin terjadi pada waktu bulan Ramadan, mungkin terjadi ketika kita mendapatkan musibah, mungkin terjadi ketika kita mendapatkan bala, bencana dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi bukti bertambahnya kekuatan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal Idu liman tajammala bil libasi war rukub, bukanlah Id orang yang menggunakan, orang yang bermujamalah, orang yang berhias dengan baju dan pakaian serta kendaraan. Innamal Idu liman ghafarat lahu adz-dzunub, akan tetapi orang yang merayakan dan benar-benar berhari raya secara hakiki adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'idun, setiap hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati, tidak diingkari, tidak kita berbuat dosa kepadanya, hakikatnya itu adalah hari raya Id.
kullu yawmin la yuqatti'u al-mu'minu fi ta'atil maulahu wa dzikrihi wa syukrihi fahuwa lahu 'idun. Dan setiap hari di mana seorang mukmin tidak berhenti dalam melakukan ketaatan kepada Rabbnya dan tidak berhenti dalam berzikir kepadanya dan bersyukur kepadanya, ini adalah makna Id yang sesungguhnya. Orang yang berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan kebiasaan dan sikap dari para ulama salaf. Mereka menghargai dan menilai dengan kedatangan hari raya Idul Fitri munculnya, timbulnya rasa gelisah dan gundah yang dialami mereka tentang amal yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan. Bilakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah mereka? Kita sering berbangga, bertafakhur dengan berbagai macam apa yang sudah kita lakukan berupa ibadah dan ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Puasa kita yang full, Al-Quran yang sudah kita hatamkan, Qiyamul Lail, salat tarawih tidak pernah absen, setiap hari mengisi keropak infak dan seterusnya. Akan tetapi masih muncul tanda tanya besar bagi kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita tersebut? Inilah yang dimunculkan oleh generasi salaf, adanya rasa gelisah, kecemasan, kekhawatiran, akankah Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang sudah mereka lakukan. Maka salah satunya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ketika saya mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan menerima satu saja amal ibadah yang saya kerjakan, la tamannaitu an amuta ba'daha. Niscaya saya akan meminta, berangan-angan, berkeinginan untuk meninggal atau mati saja setelah itu. Karena sangat berharga bagi seorang muslim ketika dia mengetahui amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala terima dengan apa yang susah payah, dengan pengorbanan, perjuangan yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kana ba'du salaf yadhharu alaihi al-huznu yauma Idul Fitri, di mana sebagian as-salaf mereka menampakkan kesedihan pada hari raya Idul Fitri. Kalau kita lihat bagaimana ada orang yang terdahulu mereka menampakkan kesedihan, tentu bertolak belakang dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ketika mereka datang atau didatangi dengan bulan suci Ramadan yang sudah lewat, berganti dengan satu Syawal, maka mereka akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Akan tetapi sebagian kaum salaf mereka bersedih dengan kedatangan Idul Fitri. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, innahu yaumun farahin wa sururin, ini merupakan hari yang membahagiakan, hari yang menggembirakan. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, sadaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri an la yaqbalahu minni amla. Anda benar, kalian benar bahwasanya ini merupakan hari yang membahagiakan, hari yang menggembirakan, hari yang menyenangkan. Akan tetapi Rabb saya memerintahkan kepada saya untuk melakukan berbagai macam amalan, berbagai macam ibadah dan ketaatan, dan saya tidak tahu apakah ketaatan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sikap dari karakteristik daripada orang-orang salafus saleh, mereka dalam menyikapi selepas bulan suci Ramadan, usaha mereka dalam menyelamatkan diri mereka dari kemaksiatan setelah bulan suci Ramadan usai. Sebagaimana ucapan dari seorang sahabat, dari seorang tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ada salah seorang yang pernah keluar bersama dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dia mengatakan, kharajtu ma'ahu yauma 'idin faqala, saya keluar bersama dengan Sufyan Ats-Tsauri pada hari raya Idul Fitri. Maka kemudian dia mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza ghaddul basari, sesungguhnya yang pertama-tama yang kita mulai perang terhadap apa yang telah menjadi sesuatu yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, yaitu perang terhadap kemaksiatan. Pertama kali ketika Ramadan sudah usai dan meninggalkan kita adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan.
Kita lihat bagaimana para wanita, para ummahat, para kaum muslimah ketika mereka berlomba-lomba untuk mengenakan busana yang paling bagus, paling tren, paling populer, bahkan paling branded dan paling mahal. Kemudian berdandan dengan sukacita keluar menuju ke lapangan, keluar menuju ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat dan hari raya Idul Fitri. Ini merupakan sebuah cobaan dan merupakan sebuah ujian yang pertama kali didapatkan oleh seorang laki-laki yang muslim ketika hari raya Idul Fitri, sebagaimana yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian raja'a Hasan bin Abi Sinnan an 'idihi faqalat imra'atuhu. Ada salah seorang yang bernama Hasan bin Abi Sinnan di hari raya Idul Fitri, maka istrinya mengatakan kepada beliau, kam min imra'atin hasna qad ra'aita, berapa perempuan yang sudah kamu lihat, mereka yang berdandan cantik, mereka yang berlenggak-lenggok, mereka yang datang ke tempat-tempat rumah-rumah Allah maupun lapangan-lapangan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Apa yang dikatakan oleh beliau? Faqala, beliau mengatakan, ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu ila an raja'tu. Saya tidak melihat siapapun dan saya tidak melihat apapun kecuali saya hanya melihat jempol saya sendiri dari mulai saya keluar sampai saya kembali lagi ke rumah, berjalan dengan melihat jempolnya. Masya Allah. Ya, karena apa? Menghindari sesuatu yang menjadi sumber fitnah bagi mereka dan menjadi kemaksiatan pertama yang dihadapi oleh seorang laki-laki muslim ketika dia datang ke rumah-rumah Allah maupun sarana peribadatan dalam rangka melakukan salat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, sikap dan juga karakteristik dari para ulama salaful ummah terdahulu adalah harapan mereka agar dosa-dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih besar, keinginan apa yang lebih indah dari seorang hamba ketika dia berharap Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya? Bukankah kalau ada mayit jenazah yang ada di hadapan kita, kemudian kita hendak mensolatinya, kemudian kita berpesan kepada orang-orang yang menjadi musalli, orang-orang yang hendak mensolatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya dan ampuni segala dosa-dosanya. Tidak ada lagi ucapan semoga Allah memperbanyak anaknya, semoga Allah memperbanyak hartanya, tidak ada, kecuali agar Allah terima amal ibadahnya dan agar Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kedua hal yang diharapkan, diinginkan, dicita-citakan oleh seorang muslim ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan. Faqala Qatadah, maka Imam Qatadah beliau mengatakan, kana yuqal man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yaghfir lahu fi ma siwahu. Siapa yang tidak diampuni baginya dosa-dosanya pada bulan Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwahu, maka tidak akan diampuni selain daripada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Bulan Ramadan bulan yang Allah berkahi, bulan Ramadan bulan penuh ketaatan, bulan Ramadan bulan penuh dengan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah. Kalau bulan yang maksimal kita lakukan tidak Allah ampuni dosa-dosanya, apalagi pada bulan-bulan yang lain di luar daripada bulan Ramadan yang nuansanya, auranya sudah berbeda dengan bulan suci Ramadan. Yang kelima, yang terakhir, salah satu di antara sikap dan karakteristik dari salafus saleh, orang-orang terdahulu, menyikapi dengan keselesainya dengan bulan suci Ramadan, keistiqomahan mereka dalam beribadah sering seiring berlalunya dengan Ramadan. Dan ini yang sangat sulit. Istiqamah merupakan sesuatu hal yang paling sulit yang kita harus kerjakan, kita lakukan sebagai seorang muslim. Maka dikatakan, innal a'mala allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u bi inqida'ir Ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqida'ihi ma dama al-'abdu hayyan. Sesungguhnya amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan tidak akan terputus
dan seiring dengan selesainya bulan suci Ramadan, bahkan dia akan tetap menjadi kewajiban yang dibebankan kepada kita untuk kita pikul sebagai tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya sebagai salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da inqidaihi madama al-abdu hayyan, setelah dia menyelesaikan bulan suci Ramadan selama orang tersebut masih hidup. Bahwa anna as-saim ba'da Ramadan kal kari ba'da al-far, yakni kalladhi yafirru minal qitali thumma ya'udu ilaihi. Maka orang yang ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan seperti orang yang pergi dari medan perang, cuma sesaat, kemudian setelah itu dia akan kembali lagi ke medan perang selanjutnya. Inilah hakikat yang dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, maka kita meninggalkan medan perang dan akan kembali lagi, karena syaitan tidak akan berhenti, karena iblis laknatullah alaih dan para tentaranya tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kita. Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut summa qara'a wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Salah seorang ulama salaf mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah, lam yaj'al li'amalil mu'min, tidak menjadikan amal bagi seorang mukmin itu ajal, ada batas waktunya, duna al maut, kecuali kematian. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan sebuah ayat di akhir surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah sampai kematian menjemput kalian atau datang kematian tersebut. Tentu kita ingat bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditinggalkan meninggal oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang beliau katakan kepada seluruh kaum muslimin ketika itu? Wa ma Muhammadun, summa qala faman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Apabila kalian siapa seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal. Tapi siapa saja yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggal, hayyun, yang akan selalu hidup. Inilah pesan yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kepada kita untuk menyikapi dengan kedatangan bulan Syawal ini dan dengan Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Maka pesan khatib terakhir mengambil ibrah dari apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Jika kita beribadah kepada Allah karena Ramadan dan serba-serbinya, maka ketahuilah ia telah pergi, ia telah meninggalkan kita. Namun jika kita beribadah kepada Allah tulus, ikhlas dan mengharapkan ganjarannya, maka kita menyembah kepada zat yang kekal dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah sikap yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu yang memberikan benturan, sentilan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bukan hanya beryuforia, bersenang, bersukacita dengan kedatangan hari raya Idul Fitri, akan tetapi hari akan berganti menjadi hari yang lain, bulan akan berganti dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan insyaallah pasti akan kembali, akan tetapi kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Maka inilah yang menjadi sumber kegelisahan dan sumber kesedihan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di akhir khutbah Idul Fitri ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita agar bulan suci Ramadan tahun ini segala amal yang kita kerjakan dan segala apa-apa bentuk ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita Allah ampuni dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, sebagaimana Allah katakan innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menggugurkan dan menghilangkan dosa-dosa. Marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kestabilan iman dalam diri kita,
kita. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, akan tetapi ketaatan terus kita rangkul, ketaatan terus kita pupuk untuk bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa sesuai dengan apa yang telah Allah inginkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di akhir khutbah ini izinkan kepada saya untuk mengucapkan kalimat tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, salatana wa salatakum, qiyamana wa qiyamakum, sadaqatana wa sadaqatakum, ruku'ana wa ruku'akum, sujudana wa sujudakum, tilawatana wa tilawatakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita, qiyam kita di waktu malam dengan apa-apa yang ketaatan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.